warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Yeni Aisyah, salah satu dosen di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan video pembelajaran saat saya mengajar salah satu mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat peserta sertifikasi dosen, khususnya dalam bagian PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Nah, cuplikan pembelajaran kali ini saya akan memberikan pembelajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum melihat cuplikan video pembelajaran, izinkan saya mendeskripsikan secara singkat tentang mata kuliah teknologi aktuator. Mata kuliah teknologi aktuator adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa belajar terkait mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami terkait prinsip kerja dasar aktuator. Yang kedua, mahasiswa mengerti terkait jenis-jenis aktuator, mulai dari aktuator pneumatik, aktuator hidrolik, aktuator elektrik, beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari serta di lingkungan terdekat mereka nanti ketika bekerja. Yang selanjutnya, saat mereka bisa mengetahui prinsip dasar, mengetahui contoh-contohnya, diharapkan mahasiswa juga dapat menganalisis kuantitatif melalui parameter keandalan, ketersediaan, pemeliharaan dari suatu teknologi aktuator. Nah, untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa, selain dari materi-materi yang disampaikan oleh dosen, mahasiswa juga disertai oleh pustaka pendukung. Pustaka pendukung yang kita gunakan pada mata kuliah ini ada 2 pustaka utama dan beberapa pustaka penunjang yang nanti bisa dilihat secara lebih detail pada RPS. Pustaka utama yang kita gunakan adalah buku Handbook Actuator Basic and Application by Harald Eschmann, yang berisi terkait prinsip, jenis, dan juga komponen-komponen aktuator. Yang kedua adalah Instrumentation and Control System by Way Bolton. Karena aktuator adalah salah satu komponen dalam sistem pengendalian, kami memasukkan buku Instrumentation and Control System sebagai bantuan mahasiswa dalam mencari atau mengetahui aplikasi dari teknologi aktuator. Tanpa berlama-lama, berikut Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen video cuplikan pembelajaran yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman kelas A. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebagai wujud rasa syukur kita dan juga untuk memulai kegiatan perkuliahan hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa saya persilakan. Saya langsung mulai saja. Sesuai yang di RPS, di minggu ke-14 dan ke-15 ini kita akan belajar terkait keandalan, ketersediaan, dan pemeliharaan. Atau yang biasa dikenal dengan RAM ya, Reliability, Availability, dan Maintainability. Nah, karena sebenarnya RAM ini adalah sebuah mata kuliah tersendiri di semester depan, semester 5, maka di sini untuk keandalan ketersediaan pemeliharaan ini akan saya bahas hanya kulitnya saja. Seperti yang saya sampaikan juga waktu setelah ETS bahwa jika materi minggu ke-9 sampai minggu ke-13 kita belajar terkait kualitatif, maka minggu ke-14, 15 di RAM ini kita akan belajar kuantitatif.
Seperti yang disampaikan di RPS, capaian pembelajaran dari minggu ke-14 dan ke-15 ini yaitu mahasiswa mampu memahami keandalan, ketersediaan, dan pemeliharaan suatu aktuator, serta mahasiswa mampu menghitung dan mengkalkulasi keandalan aktuator. Seperti yang tertulis di minggu 15, maka capaian pembelajaran akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa menghitung kalkulasi dari data-data historis aktuator. Oleh karena itu, nanti di akhir perkuliahan akan saya berikan tugas yang prosentase penilaiannya adalah 10%. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bu. Sejauh Lanjut ini. dulu, Bu. Kita main game terlebih dahulu untuk membuktikan apakah teman-teman sudah belajar atau belum ya. Silakan teman-teman buka aplikasi Kahoot, kemudian join game, masukkan PIN yang tertera di layar. Nah, tuliskan nama dan 2 atau 3 digit belakang NRP agar bisa saya screenshot. Kemudian 3 mahasiswa dengan peringkat terbaik akan mendapatkan bonus nilai untuk bagian tugas. Presentase waktu suatu sistem atau komponen beroperasi dan dapat menjalankan fungsinya disebut apa? Keandalan, ketersediaan, atau pemeliharaan? Oh ya, sudah banyak yang benar, pintar, berarti sudah banyak yang belajar. Peluang di mana aktuator dapat beroperasi meskipun sebelumnya pernah rusak dan telah diperbaiki. Itu definisi untuk apa? Keandalan, ketersediaan, atau pemeliharaan? Oh, pintar. MTBF adalah mean time between failure, adalah waktu rata-rata terjadinya antara kegagalan. Oke, kita lihat siapa yang 3 terbesar. Oke, yang nomor 3 ini siapa IC itu, Rek? Saya print screen. Saya screenshot. Siapa yang nomor IC itu? Saya Bu Indra. Oh, Nugroho Indra, berarti Sandika, Nugroho Indra, dan juga Eka, Bu. Nah, setelah barusan mengerjakan soal-soal sederhana terkait keandalan, ketersediaan, dan pemeliharaan, kira-kira apa yang bisa teman-teman simpulkan? Ya, Rek. Kira-kira apa yang dapat teman-teman simpulkan? Apa? Silakan, yang ada yang ingin bisa menyampaikan. Sekarang tanggal berapa, Rek? Tanggal berapa sekarang? 11 NRP Wahyu, Bu. 11. Yang Ayo jawab. Wahyu Eka Setiabudi. Kamu kan mendapatkan nilai tertinggi. Apa yang kamu simpulkan dari soal yang tadi tampil di Kahoot itu? Iya, Bu. Izin masuk, perkenalkan. Nama saya Muhammad Wahyu Eka Setiabudi dengan NRP 11. Berdasarkan yang udah tadi setelah menjawab beberapa pertanyaan, jadi untuk topik RAM, reliability, availability, dan maintainability itu bagaimana kita bisa merencanakan bagaimana untuk saat bagaimana mesin itu untuk maintenance atau sebelum apa ya, ada peluang untuk sebelum maintenance. Jadi bisa dimaksimalkan untuk fungsi kinerja mesin itu sendiri. Kurang lebih begitu, Bu. Oke, terima kasih Wahyu atas yang disampaikan. Jadi, tadi kan yang disampaikan Wahyu adalah bagaimana
bagaimana maintenance dan sebagainya supaya menghindari terjadinya kegagalan. Nah, untuk bagaimananya itu kita perlu parameter kapan kita akan melakukan perbaikan. Nah, parameter-parameter yang mempengaruhi maintainability itu adalah keandalan dan juga ketersediaan yang tadi digambarkan dalam parameter MTTR, MTBF, dan juga mean time to down. Andalan atau reliability atau time to failure adalah probabilitas bahwa suatu produk, jadi ini pengertian secara umum probabilitas bahwa suatu produk, suatu sistem, suatu layanan, atau di sini suatu komponen, maka di sini komponen khususnya adalah aktuator, akan menjalankan fungsinya secara memadai untuk jangka waktu tertentu atau akan beroperasi di lingkungan tertentu tanpa kegagalan. Jadi di sini ketika suatu aktuator dia bisa beroperasi sesuai fungsinya, maka dia disebut handal. Tetapi ketika dia tidak mampu berfungsi, dia mampu bekerja, dia mampu berdirian, mampu, tetapi tidak menjalankan fungsinya, maka dia dikatakan tidak handal. Nah, pengertian lainnya adalah probabilitas suatu equipment bekerja sesuai dengan fungsinya selama periode waktu tertentu, maka dia dikatakan dengan keandalan. Misalkan contohnya di sini kendaraan berkualitas yang aman, hemat bahan bakar, dan mudah dioperasikan dapat dianggap berkualitas jika mobil ini terus memenuhi kriteria selama beberapa tahun. Tetapi ketika mobil ini tidak dapat dikendarai, maka dia tidak dapat diandalkan. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semua yang kita bicarakan di sini, kita akan berbicara terkait probabilitas atau peluang. Oleh karena itu, tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk materi ini kita akan berbicara terkait hitungan, karena kita akan menghitung probabilitas atau peluang. Di sini yang mempengaruhi keandalan apa saja? Yang mempengaruhi keandalan ada daya tahan, kualitas dari waktu ke waktu, dan ketersediaan untuk menjalankan suatu fungsi. Nah, kita untuk tanya jawab, kita tidak usah menunggu slide semuanya selesai dibicarakan ya. Jika dari satu slide masing-masing ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Kerusakan, kemudian dia perlu diperbaiki, maka itu dia disebut maintainability. Setelah dia diperbaiki, dia dapat digunakan aktif kembali, maka dia dikatakan availability. Nah, ketika availability, maka dia masuk ke reliability. Jadi pertamanya kalau setelah dia rusak, ketika maintainability-nya berhasil, maka availability-nya akan tinggi. Ketika availability-nya tinggi, maka reliability-nya akan tinggi. Itu ketika sistem telah digunakan ya, atau ketika aktuator telah digunakan. Itu urut-urutan terkait parameternya ya, Rek ya. Nah, di sini dapat didefinisikan bahwa maintainability adalah probabilitas sebuah produk mengalami kegagalan dapat diperbaiki dalam waktu tertentu. Semakin pendek waktu untuk melakukan aktivitas maintenance, maka semakin baik maintainability-nya. Berarti di sini kalau dia semakin pendek time to repair-nya, maka berarti kan aktuator atau komponen tersebut rusaknya tidak terlalu parah, sehingga dia masih bisa handal, masih bisa reliability. Berarti semakin kecil nilai peluangnya, maka semakin baik. Nah, maintainability ini adalah karakteristik yang melekat atau inherent pada sistem terkait dengan kemampuan menjaga fungsi sistem. Jadi maintainability ini bergantung pada misalkan spesifikasi yang kita beli, harga alat yang kita beli, karena seperti yang kita ketahui bahwa ketika speknya atau spek itu kan berarti sesuatu atau karakteristik inherent yang melekat pada suatu komponen. Kalau dia spesifikasinya semakin baik, maka logikanya dia ketika kita menggunakan dia dengan tepat, logikanya dia untuk rusak atau dia tidak dapat aktif itu kan akan semakin sedikit peluangnya, sehingga peluang untuk diperbaikinya juga sedikit waktu untuk memperbaikinya. Maka dia dikatakan maintainability adalah karakteristik yang melekat pada suatu komponen, pada suatu aktuator, atau pada suatu sistem.
Sehingga reliability, availability, dan maintainability adalah sesuatu yang berbanding lurus dan saling berkesinambungan. Aktivitas maintenance ada yang bisa menjawab? 11 ditambah 6 NRP 17. Siapa NRP 17? Iya Bu, saya Bu. Oke, silakan Lintang Herinda Kosesar. Mengapa ketika dia semakin kecil interval antara P dan F, maka dikatakan suatu aktor itu semakin baik? Ini loh, ketika antara kuning P, kuning ini, nah ini antara kuning titik-titik ini dia semakin kecil, maka dia semakin baik. Kira-kira kenapa? Kira-kira mengapa Lintang? Jika diketahui lebih cepat, maka tindakannya kita itu bisa lebih cepat gitu Bu. Oke, ketika dia diketahui kegagalannya lebih cepat, maka akan bisa diperbaiki atau di-maintenance lebih cepat. Maintenance-nya cepat gitu ya Bu. Apa Dek? Saya kurang begitu mendengarnya. Jika diketahuinya lebih cepat, maka kita bisa tahu kondisinya dan dapat di-maintenance-nya dengan cepat Bu. Oke, baik. Ya, hampir tepat ya. Jadi bisa terima kasih Lintang. Nah, jika diketahui bahwa ini X adalah term of asset in use. Jadi ketika aset itu bisa digunakan. Nah, Y adalah kondisi dari aset. P adalah potensi, dia mulai terdeteksi kegagalan. Sedangkan F adalah kegagalan secara keseluruhan atau dia tidak bisa digunakan. Ketika dia intervalnya semakin kecil, atau sekarang ada muncul istilah namanya predictive maintenance, di mana kita bisa mendeteksi kesalahan pada saat itu, maka ketika dia semakin kecil, maka maintainability-nya atau waktu perbaikannya akan semakin pendek. Ketika waktu perbaikannya semakin pendek, maka ketersediaan dari suatu alat itu kan berarti semakin lama atau waktu aktifnya akan semakin lama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin pendek interval antara P dan F, maka akan semakin baik terhadap nilai keandalan, ketersediaan, dan juga pemeliharaannya. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin didiskusikan? Tidak? Sudah aman ya? Aman Bu, insya Allah. Nah, karena tadi kita akan menghitung probabilitas persentase, maka di sini ada variabel-variabel yang perlu kalian ketahui. Variabel-variabel ini nanti yang akan banyak digunakan dalam perhitungan terkait RAM ini ya. Yang pertama, lambda adalah laju kegagalan. Nanti akan saya berikan terkait persamaan lambda itu bagaimana, MTTF itu bagaimana, MTBF itu bagaimana ya. Sekarang kita mengerti terlebih dahulu arti dari variabel-variabel ini. Lambda adalah laju kegagalan homogen. MTTF, waktu rata-rata masa pakai sebelum rusak. Mean time to failure. Ini berarti untuk mendeskripsikan terkait keandalan. MTBF, waktu rata-rata antara terjadinya kegagalan atau mean time between failure. Kalau di grafik yang tadi, di grafik yang sebelumnya, antara kuning 1 ke kuning sebelumnya, itu disebut dengan MTBF ya Rek. MTTR, waktu rata-rata perawatan atau mean time to repair atau maintainability. Semakin kecil MTTR, maka komponen tersebut akan semakin baik. MDT atau waktu rata-rata dari suatu komponen tersebut tidak dapat digunakan. Jadi distribusi Weibull itu digunakan karena dia mengadopsi dari bed up curve dari suatu aktuator atau dari suatu komponen. Nah,
up curve itu dia menggambarkan terjadinya X adalah waktu, Z adalah breakdown atau kesalahan. Ketika dia baru selesai dibeli, maka dia memiliki karakteristik inherent atau karakteristik yang melekat pada suatu komponen, di mana dia memungkinkan terjadinya kesalahan, sehingga grafiknya adalah menurun. Tetapi ketika dia setelah digunakan, dia tidak ada kesalahan, breakdown-nya maka berada pada titik minimum. Nah, lama-kelamaan digunakan, maka dia selain dipengaruhi oleh karakteristik inherent, dia dipengaruhi oleh masa pakai. Nah, dia dipengaruhi masa pakai sehingga peluang untuk terjadinya rusak dia naik kembali atau tinggi kembali. Ini yang disebut dengan bed up curve yang digunakan untuk distribusi Weibull. Nah, untuk ini persamaannya ya. Nah, kalau kalian tadi karena saya sudah tetapkan menggunakan distribusi normal, maka kalian cukup menggunakan persamaan yang keandalan ini. RT sama dengan 1 min FT atau integral 0 sampai periode waktu tertentu FT dt untuk menghitung MTTF maupun MTTR. Nah, untuk menghitung terkait modul praktikum tersebut ya, sehingga teman-teman bisa menghitung dengan baik. Ini ilustrasi grafik dari probabilitas densitas fungsi. Kalau yang seperti ini dia bentuknya apa? Berarti normal, apa log normal, atau Weibull? Bentuknya apa berarti kalau seperti ini? Karena probabilitas densitas fungsinya seperti ini, maka dia termasuk normal atau bukan? Normal. Bukan. Dia normal ketika bentuknya pas di Weibull, Bu. tengah. Dia di sini bukan normal ya. Dia normal ketika ini apa itu ujungnya lancipnya ini pas di tengah dari keseluruhan grafik, maka itu normal bentuknya ya. Oke, jadi kira-kira itu ya untuk apa itu materi terkait keandalan, ketersediaan dan juga pemeliharaan. Tidak ada ya? Jika tidak ada, ini adalah tugas individu. Ini adalah tugas individu dengan persentase 10% dari total keseluruhan minggu kita bertemu. Nah, tugasnya ini diberikan data suatu maintenance peralatan flow transmitter. Di sini di tanggal mulai beroperasi, tanggal terjadinya kegagalan, tanggal selesai perbaikan. Karena di sini tanggal, maka kita menggunakan F fungsi T ya, karena waktu. Nah, dari data maintenance tersebut, hitunglah nilai MTBF dan MTBR. Kemudian plotlah grafiknya. Demikianlah video yang bisa saya bagikan pada salah satu proses pembelajaran mata kuliah teknologi aktuator di minggu ke-15. Semoga video ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu penilai, khususnya untuk penilaian PDD, UKTPT saya di bidang pengajaran. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia sertifikasi dosen, kepada Bapak Ibu asesor, kepada Institut Teknologi 10 November, kepada Fakultas Vokasi, khususnya kepada teman-teman sejawat dosen, dan juga kepada para mahasiswa. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.